Ternyata memang FKUB ini memang salah satu organisasi yang unik ya. Iya. Pertama, kita melakukan ada namanya Kemah Pemuda Lintas Agama. Oh, Kita oke. lakukan itu. Iya. Yang kedua, sekolah kerukunan. Terus ada lagi kita kemarin itu melakukan karnaval kerukunan. Oh. Pertama, jimatnya purna, banyak baca, banyak tahu. Oke. Ya, yang kedua banyak jalan pasti banyak lihat. Kemudian yang ketiga banyak bergaul, banyak bersilaturahmi pasti banyak saudara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Witetung Tien, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Iya pun. Sahabat religi, jumpa lagi dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Sahabat religi, sudah hadir bersama saya hari ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Purna Irawan. Pak Purna, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik-baik. Alhamdulillah, Pak Purna, terima kasih sudah datang di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik, hari ini Pak Purna, kita mungkin akan ngobrol-ngobrol seputar kerukunan umat beragama. Walaupun Pak Purna ini di samping sebagai Ketua FKUB juga sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Iya. Dan juga sebagai Ketua APRI Provinsi Lampung, dan juga sebagai Sekretaris Lembaga Dakwah PWNU Provinsi Lampung. Luar biasa. Baik Pak Purna, sebenarnya mungkin banyak dari viewer kita yang belum tahu FKUB itu apa sih Pak? Iya, terima kasih. Jadi FKUB itu adalah satu organisasi yang memang menjadi bagian dari pembantu pemerintah. Karena sesuai dengan amanah dari PBM, ya, nomor Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 98 tahun 2006 tentang tugas-tugas pemerintah daerah dan wakil kepala daerah untuk menjaga atau juga mengawal kerukunan. Jadi FKUB ini juga singkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi memang kumpulan dari tokoh-tokoh yang ditunjuk dan diamanahkan oleh masing-masing perwakilan agama itu untuk dapat turut serta mengawal, merawat kerukunan umat beragama. Oke, untuk mekanisme pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama ini seperti apa Pak Purna? Jadi pembentukannya adalah pertama memang pemerintah meminta kepada setiap agama atau organisasi keagamaan untuk dapat mengusulkan perwakilan-perwakilannya yang pantas dan juga bisa duduk menjadi perwakilan di FKUB. Ya. Setelahnya nanti baru dilaksanakan musyawarah antara tokoh-tokoh itu dan pemerintah kota, dan selanjutnya juga FKUB itu langsung di-SK-kan oleh pemerintah kota, baik itu wali kota, bupati, gubernur dan sebagainya. Oke, artinya memang di Forum Kerukunan Umat Beragama ini merupakan representasi dari seluruh agama yang ada di Indonesia atau di wilayah tersebut ya Pak Purna. Iya, ya? betul. Kalau untuk di Kota Bandar Lampung mungkin ada berapa agama? Kita cukup ya. Ada 6 agama. Baik. Pertama Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, kemudian yang kelima itu ada Buddha, kemudian yang keenam itu ada Konghucu. Hanya saja untuk di Bandar Lampung, karena jumlah Konghucu ini masih belum terlalu banyak, maka mereka belum memiliki perwakilan. Betul. Karena memang masih menyatu dengan agama atau saudara-saudara kita yang Buddha. Iya, oke. Jadi memang masih ada perwakilan dari 5 agama. Untuk FKUB Kota Bandar Lampung Pak Purna, ini sudah terbentuk atau masa kepengurusan yang sekarang mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kita kemarin di-SK-kan dari tahun 2023 ya. 2023 dengan masa kerja 5 tahun. Masa kerja kami mengambil tengah-tengah karena saat itu aturan kan memang 5 tahun.
hanya saja untuk mengukur bagaimana kemampuan Atau dan kinerja lah ya. masalah-masalah yang ada di lapangan, maka kita sepakati saat itu kita diberikan SK selama 3 tahun. Oh, selama 3 tahun. Tapi Iya. tidak memungkinkan untuk ada perpanjangan dan seterusnya ya. Ya, ketika memang diberikan penilaian itu memang baik dan bisa membantu pemerintah dan juga bernilai positif kepada masyarakat, saya kira mungkin pemerintah tidak terlalu berkeberatan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Iya. Pak Purna, selama menjadi Ketua FKUB Kota Bandar Lampung, yang menarik apa Pak? Berkecimpung di Forum Kerukunan Umat Beragama ini. Ternyata memang FKUB ini memang salah satu organisasi yang unik ya, Iya. yang unik. Dan ketika kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang memang memiliki agama dan menjalankan nilai-nilai agama itu, sesungguhnya memang ada perbedaan, Iya. tapi juga banyak kesamaan. Iya. Banyak kesamaannya. Ketika kita sudah bicara tentang kesamaan-kesamaan itu betapa indahnya sesungguhnya, gitu ya. Ketika kita hidup rukun, kemudian kita sama-sama memahami. Nah, kemudian yang kedua, kita banyak bergaul ya. Banyak bergaul dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar dan sebagainya. Saya dulu pernah ketika keluar dari pondok ya dipesankan oleh Pak Kiai saya. Ya. Purna, kata dia, kalau kamu nanti mau pintar dan bermanfaat bagi masyarakat, saya kasih kamu 3 jimat. Saya pikir jimat seperti yang dipakai orang itu gitu. Ternyata tidak. Apa kata beliau? Pertama jimatnya Purna, banyak baca, banyak tahu. Oke. Ya, yang kedua banyak jalan pasti banyak lihat. Kemudian yang ketiga banyak bergaul, banyak bersilaturahmi pasti banyak saudara. Iya, iya. Jadi luar biasa ketika berkumpul di FKUB ini, saya kira terlalu sempit kita ketika berbicara bahwa hanya Islam yang ada. Ya, Iya. memang betul gitu kan. Agama itu benar, tapi kan harus kita pahami menurut penganut agamanya masing-masing. Betul. Jadi wajar kalau Islam mengatakan Islam paling benar, ya harus itu. Tapi kita juga tak boleh menyalahkan pendapat mereka yang Kristen, Iya. kemudian Hindu, Buddha, Katolik, dan sebagainya. Oke, Pak Purna, di samping tadi disampaikan bahwa ada banyak sekali hal positif ketika bergabung di dalam Forum Kerukunan Umat Beragama. Tapi tugas yang diemban oleh Forum Kerukunan Umat Beragama menurut saya kira ini tidak ringan, Pak. Bagaimana Forum Kerukunan Umat Beragama itu bisa menjadi garda terdepan dalam penyelesaian kasus-kasus keagamaan. Untuk di Kota Bandar Lampung, Pak Purna, sejauh ini apakah ada kasus-kasus keagamaan yang memang dirasa lumayan berat gitu, Pak Purna? Iya, kan sudah lumrah hidup ini ya. Ya. Pasti ego sektor kita itu kan pasti keluar gitu. Contoh, ketika saya lahir sebagai orang Lampung gitu, saya merasa bahwa ya Lampung itulah yang hebat gitu ya. Ketika seseorang juga lahir dengan suku yang lain begitu pula. Ketika satu sisi orang itu beragama A, pasti dia akan lahir pula egonya gitu. Nah, selama ini yang membuat kita terus saja terkotak-kotak dan terpisah-pisah karena yang kita kedepankan itu adalah egonya masing-masing. Betul. Tidak pernah mau memahami bagaimana sesungguhnya orang itu sama dengan kita gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tantangan-tantangan yang ada yaitu selain ego, saya kira juga memang pemahaman. Betul. Pemahaman masyarakat kita itu dari masing-masing agama gitu. Kalau contoh ya, kalau Islam kepengen masuk surga, toh ketika kita bicara dengan Kristen juga ternyata bisa masuk surga juga, kepengen masuk surga juga gitu. Hanya saja yang membuat kita berbeda karena sama-sama ngotot bahwa surga itu miliknya gitu. Surga itu miliknya. Dan setelah kita paham itu, oh iya, mungkin perbedaan itulah yang membuat kita berbeda. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang ada itu adalah budaya-budaya masyarakat, ya, budaya-budaya masyarakat, lagi-lagi kearifan lokal gitu. Terus yang terakhir, kesadaran masyarakat itu bahwa kita punya hak untuk melakukan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat.
Hanya saja juga di sisi lain, kadang-kadang masyarakat kita juga tidak memahami bahwa melaksanakan agama itu kan memang harus diatur. Iya. Karena kalau tidak diatur, maka justru itu akan membuat hal-hal yang tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Oke. Yang paling sering muncul Pak, persoalan-persoalan keagamaan di Kota Bandar Lampung itu apa? Kalau di Kota Bandar Lampung sebenarnya hampir sama ya dengan kabupaten kota yang lain. Hampir menyerempet kepada seluruhnya adalah tentang perizinan Rumah ibadah. rumah ibadah, ya, penggunaan rumah menjadi tempat ibadah dan sebagainya itu. Ya. Iya. Pak Purna, terkait dengan perizinan rumah ibadah, beberapa waktu yang lalu Bandar Lampung sempat viral karena adanya penghentian kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh salah seorang oknum di daerah Raja Basa Bandar Lampung. Bagaimana perkembangan dengan persoalan ini, Pak Purna? Iya, jadi saat itu kan memang ada miskomunikasi ya, Oke. antara masyarakat dengan juga kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang melakukan peribadatan saat itu. Dan secara langsung FKUB bahkan dibantu langsung didampingi oleh Pak Kakanwil, Pak Kabak saat itu ya. Ya. Kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat supaya hal-hal yang tidak mesti harus harus dibesar-besarkan perbedaannya, jangan mesti harus dibesarkan gitu. Oke. Yang kedua, kita mencoba gitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa saudara-saudara kita ini juga kan punya hak untuk melaksanakan ibadah. Tapi satu sisi juga kita memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang akan menggunakan tempat ibadah itu bahwa sesuai dengan aturan. Aturan itu kan bukan mempersulit sih. Iya. Aturan itu bukan untuk menghalang-halangi, tapi justru aturan kita untuk menguatkan dan menyamankan setelahnya gitu. Iya. Makanya alhamdulillah sepakat dengan pemerintah kota saat itu diberikanlah izin sementara sampai nanti bisa didapatkan izin permanennya. Oke, jadi permasalahan sudah tidak ada, sudah selesai dan tempat tersebut diberikan izin sementara untuk digunakan sebagai tempat peribadatan. Iya. Baik, Pak Purna, kami juga mencatat ada beberapa proses-proses perizinan untuk pendirian rumah ibadah yang masih belum terselesaikan, dan ini menjadi salah satu perkin dari Bapak Kakanwil terkait dengan percepatan penyelesaian perizinan rumah ibadah gitu. Bagaimana Pak Purna melihat proses perizinan yang dilakukan sampai sejauh ini, Pak? Untuk perizinan kita senantiasa melakukan melakukan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan. Saat ini FKUB masih menggodok sebuah rencana aturan bersama dengan pemerintah kota tentang bagaimana penggunaan rumah atau juga rumah-rumah ibadah atau rumah yang dijadikan sebagai tempat ibadah tapi juga tidak menimbulkan masalah. Oke. Itu akan kita godok dan kita jadikan sebagai perwali. Mudah-mudahan ada kebijakan tidak ada halangan. lokal di Kota ada Bandar semacam Lampung. kebijakan lokal. Yang kedua, memang FKUB saat ini memang melakukan pendampingan terus gitu. Salah satunya seperti GKY ya, Gereja Kristus Yesus di Jalan Slamet Riyadi. Ya, kita dampingi dari awal. Ya, bahkan perizinan dan sebagainya sampai peletakan batu pertamanya selalu didampingi oleh FKUB. Ya. Kemudian ada Pihara Kartika di Jalan Slamet Riyadi juga. FKUB bahkan sudah dari awal menawarkan diri, Justru menawarkan diri FKUB untuk dapat melakukan pendampingan gitu. Baik. Yang alhamdulillah dalam beberapa hari ini dari kepengurusan sudah berkomunikasi gitu dengan FKUB. Begitu pula di beberapa tempat yang lain kita melakukan dialog, tapi memang dialog kita ini kan dialog penuh kasih sayang, ya, penuh kasih sayang. Jadi tidak bisa penuh dengan emosional harus dilakukan sekarang juga tidak. Tapi kita harus membaca situasi dan kondisi yang ada. Ada satu gereja
yang saat ini masih melakukan kegiatan di Polresta Bandar Lampung, ya, oke. GPIN namanya, Oke. yang dulu melakukan aktivitas di Waikandis. Nah, Oke. itu menjadi pemikiran yang luar biasa bagi pemerintah kota dan FKUB. Makanya saat ini kita masih mencarikan jalan keluar, yang mudah-mudahan jalan keluar ini tidak terlalu lama akan bisa kita berikan kepada GPIN. Oke, artinya ini benar-benar bohong berita ini bahwa FKUB lah yang menjadi penghalang ataupun memperlambat proses perizinan pendirian rumah ibadah ya Pak Purna. Ini benar-benar berita bohong sekali ya. Justru FKUB sangat terbuka bahkan mendampingi untuk kegiatan ini gitu. Iya, saya kira tidak arif lah ya Iya. masyarakat kalau menilai FKUB seperti itu. Ya. Karena memang FKUB sudah melakukan langkah-langkah yang ada, tapi ya jujur, memang kan tidak seperti kita makan sambal gitu. Kita makan sekarang dan pedas sekarang Oh gitu. iya, oke. Tapi semuanya kan melalui proses karena Betul, memang harus melibatkan banyak orang, banyak karakter, banyak pemahaman, banyak latar belakang dan sebagainya. Iya. Satu sisi, kita juga kan harus menjaga bagaimana kerukunan Kota Bandar Lampung ini. Karena memang Kota Bandar Lampung ini salah satunya memang kita gadang-gadang untuk menjadi kota kerukunan. Iya, Makanya berbagai macam usaha kita lakukan gitu, Pe. Pertama, kita melakukan ada namanya kemah pemuda lintas agama. Oh, Kita oke. lakukan itu. Iya. Yang kedua, sekolah kerukunan. Sekolah Sekolah kerukunan. kerukunan ini memang kita tujukan kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa. Oke. Kita tidak libatkan yang tua-tua semacam kita berdua ini gitu. Terus ada lagi kita kemarin itu melakukan karnaval kerukunan, Oke. ya, kerukunan, Festival seni. budaya Iya, kerukunan betul. umat beragama. Wah, itu keren banget itu. Ya. Itu sengaja kita lakukan dengan pemerintah kota. Iya. Jadi saya kira kalau ada yang menudingkan telunjuknya juga dengan FKUB dan pemerintah kota, Iya. saya kira saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak benar, tapi menurut saya tidak arif gitu. Iya, kurang Ya, arif. kurang arif karena memang sesungguhnya usaha-usaha itu sudah kita lakukan. Iya. Bahkan ada program lagi kita namanya kerukunan masuk sekolah loh, Pe. Apalagi itu Pak? Jadi anggota FKUB itu menjadi pembina-pembina di sekolah yang keren khusus sekali. menyampaikan tentang kerukunan-kerukunan kepada anak-anak Iya, kita iya. itu yang seperti itu. Iya, luar Ya, biasa. Jadi saya pikir kalau fokus kita hanya pada rumah ibadah terlalu kecil tugasnya FKUB itu. Betul, betul. Saya pikir ciptakan dulu kerukunan, rumah ibadah itu akan mengikuti. Oke, ini menarik sekali Pak Purna, menguasai sekali ya terkait dengan tugas dan fungsi kerukunan umat beragama ini. Pak Purna, saya akan kembali ke persoalan tentang berita bohong. Nih bisa jadi thumbnail saya nantinya, bahwa memang sudah banyak yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Dalam hal seperti kata Pak Purna, apa yang dilaksanakan hari ini nggak harus hasilnya seketika bisa dilihat. Tadi menyimak beberapa program yang dipaparkan oleh Pak Purna di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung. Saya kira ini juga bisa jadi inspirasi bagi Iya. Forum Kerukunan Umat Beragama yang lain. Mungkin Pak Purna bisa dijelaskan lebih banyak lagi terkait apa sih yang dilakukan FKUB Kota Bandar Lampung? Kalau selanjutnya itu kan kalau tadi kan kita memang fokuskan kepada anak-anak muda ya. Betul. Memang karena mereka itu yang sangat rawan dengan konflik gitu ya. Iya. Nah, tapi dengan yang lain untuk menggerakkan itu kami ada namanya kopi kerukunan juga. Iya, Ya, kopi kerukunan. Kopi kerukunan gitu. Kemudian mungkin ada satu program yang hampir sama dengan FKUB provinsi ya. Iya. Dulu kita lakukan juga Anjau Silau gitu. Oh, oke. Jadi memang kita berkomunikasi bersilaturahmi ke tempat-tempat ibadah, ke organisasi-organisasi untuk berdialog, berbicara santai, tidak terlalu tegang gitu kan. Itu kita lakukan. Dengan tema-tema kerukunan. Dengan tentunya. tema-tema kerukunan. Kemudian melaksanakan sosialisasi kepada para tokoh-tokoh agama, kemudian melakukan juga koordinasi kepada lintas sektoral. Oke. Karena memang tugas kerukunan ini kan bukan hanya tugasnya FKUB. Betul. Ya. Oke, Pak Purna, potret kerukunan umat beragama menurut saya itu sudah terpampang nyata di Kota Bandar Lampung. Kalau boleh saya sebut, di sana ada ikon kerukunan yang sangat luar biasa yang sudah berdiri sejak
lama sekali, yaitu ada gereja katedral Iya. dan di depannya Masjid Taqwa. Ini potret kerukunan yang nggak main-main gitu. Ini sebuah tempat ibadah agama Katolik ya yang cukup besar, dan di sini tempat ibadah agama Islam yang cukup besar. Tapi mereka bisa berdampingan. Kemudian ada Tugu Kerukunan ini Pak Purna yang di Kota Panjang. Iya. Itu juga ikon kerukunan Kota Bandar Lampung. Bagaimana Pak Purna melihat potret kerukunan umat beragama di Bandar Lampung secara umum? Iya. Jadi memang kerukunan itu saya kira tidak disulap ya. Iya. Karena memang sudah hadir dari dulu. Antara Masjid Taqwa dengan katedral Iya. gitu ya. Memang berhadapan dan tidak pernah saling bergesekan. Iya. Bahkan baru-baru ini katedral merenovasi gedungnya tanpa ada halangan, bahkan sangat didukung oleh pengurus dan jamaah Masjid Taqwa. Dan katedral juga menyiapkan, itu kan ada pelataran parkir yang luar biasa, Iya. yang mereka menyiapkan ketika ada kegiatan-kegiatan keislaman di masjid itu segala macam, mereka pun menyiapkan tempat parkir Untuk gitu di Masjid untuk Taqwa. digunakan Oh. oleh penganut muslim. Jamaah Ini kan Masjid Taqwa, jadi ya. luar biasa ya. Betul. Kemudian kita juga punya Tugu Kerukunan di Kota Panjang ya, di Kecamatan Panjang. Tugu Kerukunan itu didirikan pada tahun 2021. Ya, 2021. Kenapa ditaruh di Panjang? Karena di Panjang itu yang memang betul-betul lengkap agama dan juga rumah ibadahnya. Iya. Nah, di Tugu Kerukunan itu, lambang di atasnya itu kan lambangnya agama semua. Oh, Ah, ada simbol ya, Ada simbolnya. dari Di 5 agama. atasnya itu ada lambang kubah. Ya, yang namanya kubah pastilah ciri khas Muslim. Oke. Kemudian yang di bawahnya itu, ya, yang di bawahnya itu ada lima. Nah, makna filosofisnya adalah bahwa Kota Bandar Lampung ini mayoritas adalah Muslim. Nah, karena dia mayoritas, maka dia ada di atas. Maka ketika kita mau rukun, maka mayoritas itu harus mengayomi. Oke. Kemudian kenapa yang 5 itu ditaruh di bawah? Iya. Karena yang minoritas itu harus mendukung dan menjaga. Oh. Baru itu yang namanya rukun. Kalau Iya, harus iya, sama semua, pasti nggak rukun. Ini filosofinya ya, Iya. Pak Purna ya. Baik. Pak Purna, beberapa waktu yang lalu ada wacana untuk menghilangkan, ada rancangan perpres yang isinya salah satunya adalah menghilangkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pendirian rumah ibadah. Sudah pernah dengar belum? Iya. Ya, saya hanya pengen tahu pendapat Pak Purna sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena beberapa waktu yang lalu juga saya wawancara dengan Ketua FKUB Provinsi Lampung. Menurut beliau itu sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan karena perannya diambil oleh pemerintah, bukan oleh lembaga-lembaga yang lain gitu. Kalau Pak Purna sendiri melihat ini seperti apa ini? Kalau saya melihatnya hampir sama ya, Ya. dengan Ketua FKUB Provinsi. Saya pikir itu kalau kita mau bekerja itu jangan hanya berpatokan dengan wilayah kontrak yang diberikan gitu. Ya. Tapi bagaimana dari hati kita menginginkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh aturan. Oke. Artinya kalau memang perannya itu memang regulasinya memang menentukan seperti itu, saya kira tidak apa-apa. Makanya saya katakan tadi bahwa terlalu kecil tugas FKUB itu kalau hanya bicara tentang Rumah ibadah. Betul sekali. Itu hanya tugas terkecilnya Iya, saja. salah satu tugasnya. Salah satunya saja. Bahkan banyak tugas-tugas yang lain. Betul. Ketika kita fokus di rumah ibadah, saya kira kerukunan yang lain itu akan tidak akan menjadi terabaikan. Iya, terabaikan gitu, akan terabaikan. Sementara ketika kita melihat kerukunan secara global, pastilah rumah ibadah itu akan masuk di dalamnya. Iya, betul. Ya, di dalamnya. Makanya saya kira itu hanya satu yang memang mungkin begini. Ya. Tidak arif juga gitu ketika orang menilai bahwa seolah-olah Ya. dosa pendirian rumah ibadah itu Ada di FKUB. itu diserahkan kepada FKUB. Iya. Saya kira tidak afik, tidak Iya, arif iya. gitu ya. Karena memang FKUB itu saya kira karena kami yang melakukan gitu ya. Nggak benar itu Iya. gitu. nggak Banyak benar. proses dan prosedur yang harus dilewati Iya, Pak Purna ya, betul. mulai dari
pemerintah daerah yang di tingkat terkecil seperti kelurahan dan kecamatan gitu sampai dengan ke pemerintah daerahnya. Bukan hanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama. Baik, Pak Purna, satu lagi. Harapannya untuk kerukunan umat beragama di Kota Bandar Lampung. Pertama, kita berharap bahwa Kota Bandar Lampung ini kan gerbang Sumatera, ya, kota yang sebentar lagi akan menjadi kota metropolitan. Kita berharap betul bahwa kesadaran dari masyarakat kita itu yang menunjukkan bahwa memang kita masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat umat beragama, ya harus kita jawantahkan dong di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita ingin betul bahwa memang betul-betul semua pihak itu mampu menjaga kerukunan. Saya kira kalau ada pengusaha tak peduli kerukunan, itu artinya bahwa dia tidak menyadari bahwa dia berusaha dengan baik mengeruk keuntungan di Kota Bandar Lampung ini kan karena rukun suasananya. Kalau ribut nggak bisa berusaha dia. Begitu pula dengan yang lain. Makanya kalau umpama pengusaha, pejabat dan sebagainya abai dengan kerukunan ini, saya kira itu nilainya agak terlalu rendah gitu, agak terlalu rendah ya. Ini juga penting harus saya tanyakan Pak Purna, karena di beberapa kabupaten dukungan pemerintah daerah terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama ini masih sangat minimal. Untuk Kota Bandar Lampung gimana Pak Purna? Kita sangat luar biasa apresiasi kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama Wali Kota Bunda Haja Eva Duyana ya, yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa, bukan menyanjung karena akan ditonton, tidak. Saya kira perhatiannya dengan FKUB itu jangan-jangan lebih. Kalaupun juga kami ukur jangan-jangan lebih dari FKUB provinsi gitu ya. Karena jangan bikin iri. Karena dari segi dana hibah kami sangat luar biasa. Ya. Boleh dibocorin nggak? Yang jelas itu nilainya itu pastinya di atas setengah miliar. Gitu. Ya, setengah miliar. Keren ini. Ini kalau didengarkan oleh FKUB yang lain, mudah-mudahan juga menjadi stimulan untuk pemerintah daerah yang lain ya Pak Purna. Belum lagi kami diberikan perhatian. Pak Bu Wali Kota Bunda Eva Jaduyana itu memberikan mobil operasional 9 mobil untuk FKUB. Untuk FKUB. Untuk kerukunan umat beragama perwakilan organisasi. Nggak main-main ini. Nggak main-main. Makanya saya pikir kalau ada yang masih nuding Kota Bandar Lampung kota intoleransi, harus perlu belajar dan ke rumah suruh duduk ke sini. kita diskusi. Buka buku dulu begitu. Jadi ini luar biasa. Terima kasih kami, apresiasi kami kepada pemerintah kota ya, menjadi luar biasa. Begitu pula dengan dukungan organisasi-organisasi sehingga sekarang ini di Bandar Lampung ini sekat-sekat itu seolah sudah mulai hilang. Karena memang yang kita inginkan gini, kita sering sampaikan dengan mereka, kalau mau kita rukun itu pertama, jangan mencari perbedaan dalam hal yang sudah jelas sama. Yang kedua, jangan mencari persamaan dalam hal yang sudah jelas beda. Jangan dipaksakan. Yang ketiga, jangan suka menilai dapur orang dari dapur kita. Saya kira itu. Baik Pak Purna, terima kasih banyak waktunya hari ini. Luar biasa ini obrolan tentang kerukunan umat beragama ini memang sangat menarik, walaupun sebenarnya ada tema-tema yang agak-agak pinggir-pinggir jurang, tapi alhamdulillah aman ya. Baik, terima kasih Pak Purna. Salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Ipe. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, sahabat religi, demikian tadi podcast bersama dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung. Jangan lupa terus saksikan Ngopi Ngobrol seru penuh inspirasi. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.